Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Eno Nurkiah dari Prodi PG PAUD Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan dan didampingi oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Rafiq Ahmad MPD. Apa sih dasar-dasar pendidikan? Dasar-dasar pendidikan atau pengertian pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, yaitu universitas atau magang. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan menurut Harten dan Hahn, yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dan mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah menanamkan kebudayaan dan menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya adalah dasar-dasar pendidikan, ialah fondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah dasar atau landasan yang diberikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu menurut pandangan Islam, pendidikan atau dasar-dasar pendidikan menurut Al-Quran ialah merupakan pedoman tertinggi yang menjadi petunjuk dan dasar kita hidup di dunia. Dalam Al-Quran kita bisa menemukan semua permasalahan hidup, termasuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan menurut hadis, merupakan pedoman kita setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis merupakan dasar atau elemen dalam pendidikan dan nilai-nilai sosial masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan dasar-dasar pendidikan menurut pandangan umum adalah yang pertama itu harus religius. Religius merupakan elemen atau dasar pendidikan yang paling pokok. Di sini ditanamkan nilai-nilai agama Islam, iman, akidah, dan akhlak sebagai suatu fondasi yang kokoh dalam pendidikan. Selanjutnya adalah ideologis.
yaitu mengacu kepada ideologi bangsa kita, yakni Pancasila, dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan intinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang ekonomis. Selanjutnya adalah ekonomis. Tak bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang keluar dari segala bentuk kebodohan dan kemiskinan. Dan selanjutnya adalah politis, yaitu lebih mengacu kepada suasana politik yang berlangsung. Dan selanjutnya adalah teknologis, yaitu dunia telah mengalami eksplosif ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bisa dikatakan teknologi sangat memiliki peran dalam kemajuan dunia pendidikan. Dan selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, yaitu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, sehingga serta bertanggung jawab. Dan selanjutnya adalah sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Kemdikbud, dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dan Depdiknas di Indonesia, yaitu penduduk wajib mengikuti program. Wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar, dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Eno Nurkiah dari Prodi PG PAUD Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan dan didampingi oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Rafiq Ahmad MPD. Apa sih dasar-dasar pendidikan? Dasar-dasar pendidikan atau pengertian pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducer, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan e berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas,
dan kemudian perguruan tinggi, yaitu universitas atau magang. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan menurut Harten dan Han, yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dan mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah menanamkan kebudayaan dan menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya adalah dasar-dasar pendidikan, ialah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah dasar atau landasan yang diberikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu menurut pandangan Islam, pendidikan atau dasar-dasar pendidikan menurut Al-Quran ialah merupakan pedoman tertinggi yang menjadi petunjuk dan dasar kita hidup di dunia. Dalam Al-Quran kita bisa menemukan semua permasalahan hidup termasuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan menurut hadis merupakan pedoman kita setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis merupakan dasar atau elemen dalam pendidikan dan nilai-nilai sosial bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan dasar-dasar pendidikan menurut pandangan umum adalah yang pertama itu harus religius. Religius merupakan elemen atau dasar pendidikan yang paling pokok. Di sini ditanamkan nilai-nilai agama Islam, iman, akidah, dan akhlak sebagai suatu fondasi yang kokoh dalam pendidikan. Selanjutnya adalah ideologis, yaitu mengacu kepada ideologi bangsa kita, yakni Pancasila dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan intinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang ekonomis. Selanjutnya adalah ekonomis. Tak bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang keluar dari segala bentuk kebodohan dan kemiskinan. Dan selanjutnya adalah politis, yaitu lebih mengacu kepada suasana politik yang berlangsung. Dan selanjutnya adalah teknologis, yaitu dunia telah mengalami eksplosif ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bisa dikatakan teknologi sangat memiliki peran dalam kemajuan dunia pendidikan. Dan selanjutnya adalah tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, yaitu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, sehingga serta bertanggung jawab. Dan selanjutnya adalah sistem pendidikan di Indonesia,
Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Kemdikbud, dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dan Depdiknas di Indonesia, yaitu penduduk wajib mengikuti program. Wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar, dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan tadi dapat dipahami dan dapat dimengerti serta dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe. Dadah.